Om Swastiastu. Selamat pagi untuk anak-anak semua, terutama untuk yang kelas 7H, I, dan E. Untuk pada pertemuan kali ini, karena kita baru awal pertama Bapak masuk di kelas ini atau melaksanakan kegiatan pembelajaran daring. Oleh sebab itu, perlu Bapak memperkenalkan diri Bapak pada anak-anak semuanya, terutama yang berada di kelas 7H, I, dan E. Nama saya adalah Ide Bagus Madiswadike, SPDH, selaku guru agama Hindu di SMP Wisata Sanur, kemudian bagian dari Waka Kesiswaan di SMP Wisata Sanur, dengan kelahiran tahun 1979 pada tanggal 19 November. Tentunya letaknya lahirnya adalah di rumah sakit tentunya, yaitu Rumah Sakit Sanglah. Kemudian berdomisili atau tempat tinggal saya ada di Banjar Taman, di Rumah Banjar Taman, yaitu tepatnya Jalan Danambuyan, Gang 6 nomor 2. Kemudian hobi menari, kemudian menyanyi meskipun tidak terlalu hafal dan tidak terlalu bisa, dalam proses belajar masih. Kemudian status berkeluarga, sudah menikah, memiliki anak 2, yang pertama perempuan dan yang kedua adalah laki-laki. Nah, demikian perkenalan singkat Bapak pada anak-anakku semua, terutama yang ada di kelas H, I, dan E. Untuk selanjutnya silakan anak-anak absensi yang sudah ada di WA. Kemudian setelah itu kita akan membahas mengenai, untuk materi ini hari ini adalah yang ringan-ringan saja, yaitu mengenai kitab suci Weda. Mungkin anak-anak di SD atau di sekolah asal anak-anak sudah pernah mendengar kitab suci Weda itu apa sih sebenarnya. Kemudian sudah pernah diajarkan juga oleh Bapak Ibu guru agama Hindu mengenai kitab suci Weda. Nah, sekarang kita akan jelaskan pertama adalah mengenai kitab suci Weda. Apa sih sebenarnya kitab suci Weda itu? Nah, saya yakin betul anak-anak sudah paham dan sudah pernah mendengar bahwa khususnya yang beragama Hindu sudah fasis dan sudah hafal betul kitab suci Weda. Nah, sekarang kita akan coba baca mengenai kitab suci Weda. Weda secara etimologi berasal dari kata Ved, berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti seperti ada di papan, mengetahui atau pengetahuan. Jadi Weda adalah ilmu pengetahuan suci yang maha sempurna dan kekal abadi serta berasal dari ide Sang Hyang Widiwasa yang diwahyukan serta diterima melalui pendengaran dan intuisi oleh para maharsi. Nah, itu pengertian daripada kitab suci Weda. Kemudian secara garis besarnya kitab suci Weda dapat dikelompokkan jadi 2, yaitu Weda Sruti dan Weda Smerti. Ya, saya jelaskan lagi sekali. Weda secara etimologi berasal dari kata Ved atau berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya mengetahui atau pengetahuan. Kemudian Weda adalah ilmu pengetahuan suci yang maha sempurna, yang kekal abadi serta berasal dari Sang Hyang Widiwasa yang diwahyukan serta diterima melalui pendengaran atau dan intuisi dari para maharsi yang meraga suci. Kemudian Weda secara garis besarnya dikelompokkan jadi 2, yaitu Weda Sruti dan Weda Smerti. Ini merupakan bagian daripada pembagian atau pengklasifikasian kitab suci Weda. Untuk Weda Sruti, dia akan dipecah kembali menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada mantra, ada brahmana, dan ada Upanishad. Kemudian untuk yang Weda Smerti akan dipecah dia menjadi beberapa bagian lagi, yaitu ada Weda Smerti Wedanda, ada Weda Smerti Upaweda, dan ada Weda Smerti Agama. Nah, itu pengetahuan awal dulu mengenai kitab suci Weda. Jadi anak-anak bisa membaca lagi poin yang berikutnya mengenai kitab suci Weda. Itu ada di buku pelajaran halaman 2 dan halaman 3 pada buku paket yang sudah diterima atau sudah anak-anak terima dari pihak sekolah. Lalu saya bacakan kembali di sini. Weda disebut sebagai kitab suci agama Hindu karena apa? Yang pertama adalah berbentuk buku atau kitab. Kemudian yang kedua adalah disucikan oleh pemeluk agama Hindu atau diyakini sebagai wahyu Tuhan. Kemudian yang ketiga, dipakai sebagai tuntunan dan pedoman dasar hidup oleh umat Hindu dalam melakukan kehidupan bermasyarakat. Jadi poin Weda di sini adalah memiliki arti yang sangat luas. Arti yang sangat luas itu apa? Dia merupakan dasar
dari pergerakan atau sikap atau perilaku perbuatan manusia yang termasuk di dalamnya adalah trikaya parisuddha. Ada kayika, ada wacika, dan ada manacika. Ini adalah landasan dasar bagi umat Hindu dalam melaksanakan ketekunannya, ketaatannya beragama. Jadi sangat penting sekali anak-anak memahami suci Weda ini. Kenapa? Karena inilah tuntunan kita, karena inilah dasarnya kita dalam berpijak, dalam berbuat, dalam berperilaku, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, itu poin pertama dulu yang saya jelaskan kepada anak-anak. Silakan anak-anak bisa dilanjutkan mengenai struktur kodifikasi Weda, yaitu pada halaman 3 dan halaman 4 pada lembar buku paket yang sudah dibagikan pada anak-anak. Untuk pertemuan hari ini, karena ini prosesnya masih daring, itu adalah pertemuan awal, silakan anak membaca. Untuk pertemuan berikutnya baru kita akan bahas lebih jelas lagi, setelah itu baru Bapak akan berikan tugas. Untuk pertemuan hari ini, kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.